Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Anggi Febrianti dengan NIM 2210078 dari kelas A2 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas satu buah materi mengenai apa sih hubungannya retorika dengan pidato, dan jenis-jenis pidato itu ada apa aja ya, dan apa aja sih perbedaannya? Yuk kita simak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak atau wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan halayak. Secara umum, pidato merupakan kegiatan berbicara di depan umum yang dilakukan untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran mengenai suatu hal. Menurut Rusmadi, tahun 1992 halaman 1, pidato adalah berbicara di hadapan orang banyak atau di depan umum dalam rangka menyampaikan suatu masalah untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pidato itu juga bersifat musyawarah, anjuran, penerangan, dan juga pendidikan. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari pidato, selanjutnya kita akan mengenal apa sih itu retorika. Retorika adalah cabang dari dialektika yang membahas mengenai kemampuan dalam membuat argumen bahasa sebagai alat di bidang ilmu etika. Retorika juga bisa disebut sebagai sebuah teknik pembujuk rayuan, menggunakan persuasi untuk menghasilkan bujukan baik terhadap karakter pembicara, emosional, atau argumen. Pidato tentunya memiliki hubungan yang sangat erat dengan retorika. Hal ini dapat dilihat dari pengertian retorika secara sederhana yang memiliki arti seni, kemampuan menyampaikan pendapat, mengemukakan gagasan, menyampaikan informasi kepada orang lain secara efektif dengan menggunakan bahasa sebagai alatnya baik secara lisan maupun tulisan. Sedangkan pidato secara sederhana adalah berbicara di depan umum untuk tujuan tertentu. Hal ini tentunya selaras, maka pidato sangat erat sekali kaitannya dengan retorika. Setelah kita mengetahui hubungan antara pidato dengan retorika, yuk kita kenali jenis-jenis pidato serta perbedaannya. Jenis-jenis pidato. Yang pertama adalah pidato informatif, yang merupakan kegiatan pidato yang bertujuan untuk menyampaikan suatu informasi kepada pendengar atau kepada publik. Ini dia contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan kehadiratnya kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang penyakit yang selalu menjangkit penerus bangsa di negeri ini. Narkoba. Ya, inilah penyakit yang masih menjangkiti para penerus bangsa kita. Kita tahu bersama bahwa narkoba merupakan hal yang tidak dianggap tabu lagi oleh penerus bangsa ini. Narkoba merupakan zat adiktif yang sangat berbahaya bagi manusia. Ini dikarenakan narkoba dapat membuat penggunanya menjadi ketagihan dan merasakan nyaman. Jika kita teliti, tidak ada keuntungan dari pengguna narkoba ini, karena penggunaan yang sedikit dapat membuat kita ketagihan. Jika sudah begitu, maka kita sudah merusak hidup kita dan generasi kita. Penyebab dari penggunaan narkoba ini, pertama, kurang kuatnya iman agama yang dianut. Yang kedua, sulit berpikir. Pemecahan dari masalah yang dihadapi sulit untuk dipecahkan. Ketiga, pergaulan yang tidak benar. Yang keempat, kurangnya komunikasi dengan orang tua. Banyak macam narkoba, dari sabu-sabu, pil ekstasi, ganja, kokain, heroin, dan ini diperoleh dengan harga yang lumayan mahal. Jadi, jauhilah, karena narkoba ini hanya memberikan kesenangan sementara. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua adalah pidato deskriptif. Merupakan kegiatan pidato yang dilakukan dengan memberikan gambaran mengenai suatu keadaan. Ini dia contohnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu hadirin undangan yang ada di tempat ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kehadirannya kita dapat berkumpul pada kesempatan hari ini di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato singkat tentang menjaga lingkungan demi kesehatan. Hadirin yang berbahagia, kita ketahui lingkungan kita saat ini sudah benar-benar rusak. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang menjaga lingkungan menjadi faktor utama, sehingga lingkungan kita menjadi sangat memprihatinkan. Lihat saja, banjir yang terjadi setiap tahunnya. Banjir yang terjadi bukanlah murka Tuhan, melainkan penyebab dari ulah manusianya itu sendiri. Apa kita sadar berapa penyakit yang telah membunuh orang akibat adanya banjir? Penyakit kulit, diare, dan berbagai macam jenis penyakit berbahaya lainnya mengintai diri kita semua. Selanjutnya adalah penyakit demam berdarah. Penyakit ini memang disebabkan oleh nyamuk, tetapi penyebab utamanya adalah ulah manusianya itu sendiri. Kita ketahui nyamuk sangat cepat berkembang biak di air yang menggenang. Tetapi banyak orang yang menyepelekan hal ini dan akibatnya beribu jiwa mati akibat ulah kita sendiri. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak untuk menanggulangi hal-hal ini agar resiko terjadinya kematian dapat teratasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga adalah pidato persuasif, yaitu kegiatan pidato yang bertujuan untuk mengajak atau membujuk pendengar untuk melakukan suatu hal yang disampaikan oleh pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kepada seluruh hadirin yang saya hormati, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih saya ucapkan kepada para hadirin sekalian karena berkenan hadir dalam acara hari ini. Saya ingin sedikit menyampaikan beberapa hal tentang pentingnya untuk menanamkan rasa cinta tanah air pada diri kita semua. Segala kemudahan dan kenyamanan kita dalam melakukan aktivitas apapun setiap harinya adalah sebuah nikmat yang harus kita syukuri bersama. Sebagai bentuk kemerdekaan, semua ini tidak lepas dari jasa-jasa para pahlawan di saat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di masa penjajahan dulu. Kita bersyukur tidak merasakan sulitnya hidup ketika sedang dijajah oleh negara lain, menyaksikan peperangan dan pertumpahan darah yang mengerikan. Kita tidak perlu berjuang dan siap mengorbankan jiwa serta raga untuk sekadar mendapatkan hak-hak sebagai manusia di negeri sendiri. Dengan fakta-fakta tersebut saja sudah cukup untuk menjadi alasan bagi kita menanamkan rasa cinta kita kepada tanah air. Tak perlu dengan berjuang dan berperang layaknya para pahlawan di masa penjajahan yang telah gugur mendahului kita, tapi dengan cara kita sendiri di masa ini. Misalnya saja dengan menjaga perdamaian, meningkatkan toleransi, menjaga lingkungan, dan segala hal yang bisa menjadikan Indonesia negara yang nyaman dan aman untuk ditinggali oleh kita semua. Terlebih jika bisa saling membantu antar sesama warga Indonesia, terutama jika ada yang sedang kesusahan. Sebagai warga negara yang baik dan menghargai jasa-jasa para pahlawan yang sudah berjuang untuk kemerdekaan bangsa ini, sudah sepatutnya kita tanamkan rasa cinta tanah air di dalam hati dan melakukan hal-hal yang bisa membuat Indonesia menjadi negara yang nyaman untuk ditinggali. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya mohon maaf jika dalam penyampaiannya saya terdapat kesalahan ataupun kekeliruan. Mari kita jaga Indonesia bersama untuk kenyamanan bersama. Cukup sekian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat adalah pidato argumentatif, yakni pidato yang tujuannya adalah untuk meyakinkan pendengar agar mendukung ide, gagasan, dan pendapat yang dipaparkan oleh pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam sosialisasi hidup hemat listrik. Terima kasih saya ucapkan kepada hadirin yang telah rela meluangkan waktunya untuk menghadiri acara ini. Di zaman globalisasi ini, semua hal yang kita butuhkan sulit untuk didapat, bahkan kebutuhan yang mendasar sekalipun seperti sembako. Namun, pernahkah Anda berpikir bahwa hal-hal yang mudah didapat pun pasti suatu saat akan mengalami penurunan jumlah seperti listrik? Namun penggunaan listrik yang terus-menerus dan berlebihan dapat berakibat sumber listrik habis. Bahan bakar pembangkit listrik seperti minyak bumi adalah sumber energi yang tidak bisa diperbaharui. Oleh karena itu, kita harus pandai-pandai menggunakan listrik dengan hemat. Penggunaan listrik semakin bertambah seiring dengan perkembangan teknologi. Alat-alat elektronik semakin banyak dibuat dan beredar di pasaran. Banyak barang elektronik yang berkesan mewah dan menyedot banyak sumber daya listrik untuk hal yang tidak terlalu penting. Hal inilah yang harus dihindari. Tentunya kita tidak ingin melihat dunia gelap karena kekurangan listrik. Tentunya kita tidak ingin generasi yang akan datang tidak bisa menikmati listrik. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menghemat listrik demi kehidupan yang lebih baik. Ayo dukung generasi hemat listrik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir adalah pidato rekreatif, yaitu jenis pidato yang bertujuan untuk menghibur pendengar, biasanya bersifat kekeluargaan dan dilakukan di tengah suatu perjamuan, pesta, perayaan, dan sejenisnya. Ini dia contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk berada di tempat ini dengan selamat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang tak pernah lelah membimbing kami yang kadang sangat nakal sampai membuat asam urat dan migrain Bapak Ibu guru kambuh. Berkat bimbingan Bapak Ibu, akhirnya kami dapat melewati ujian akhir nasional ini dengan lancar. Senyuman manis Bapak Ibu guru sekalian mungkin tidak akan kami temui lagi. Namun insya Allah semangat kami untuk terus giat belajar selalu aktif. Terima kasih juga untuk semua teman yang ikhlas mengisi hari-hariku dengan cerita dan kekompakan. Bukan kompak saat ulangan, tetapi di hari-hari tertentu yang telah kita lewati begitu indah bersama. Kalian memang the best. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu saya selama ini. Mohon maaf atas segala kelalaian yang pernah saya lakukan. Semoga kita semua bisa meraih cita-cita dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pasti udah pada tahu dong perbedaannya di belah mana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah membuat teks pidato. Dalam buku pintar Teman Belajar Bintang, Pelajar 2012 karya Rahmat dan kawan-kawan. Ada 5 poin. Yang pertama, menentukan tema pidato. Yang kedua, menentukan tujuan. Yang ketiga, menentukan dan menulis poin penting dalam pidato. Lalu, menyusun kerangka teks pidato. Dan yang terakhir, mengembangkan kerangka menjadi pidato yang utuh. Nah, itu dia yang dapat aku sampaikan mengenai apa sih hubungannya antara pidato dengan retorika. Lalu, apa sih jenis-jenis pidato serta perbedaannya? Jika teman-teman juga punya referensi-referensi lainnya, yuk bagikan di kolom komentar. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan dari saya. Saya Anggi Febrianti dari kelas A2 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.